Good morning, afternoon, or evening for you listeners out there. Selamat datang di episode perdana Plato, Patreon Late Night Talk yang dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi PWK, Patreon dari Universitas Pradita Sumarekon Serpong. Hey, this is our very first episode and I am your host, yours truly and only, Dwight Mambu, and thank you for making us a part of your week. Nah, karena ini pilot episode dari podcast kita, tentunya I must explain dong the purpose of our podcast. So, we are here to educate, inform, and inspire all of you listeners terkait dunia perencanaan kota. Dan karena ini podcast yang dibuat oleh a bunch of students, mahasiswa-mahasiswa aktif yang penuh dengan tantangan, rintangan dalam kuliah. Nah, tentunya nanti, episode-episode nanti akan ada ya terkait kehidupan mahasiswa lah. So, stay tuned for what's gonna come more. Nah, today, in our pilot episode, kita akan bincang-bincang terkait organisasi nih guys. Nah, pastikan di luar itu kalian, para pendengar, pastikan banyak yang aktif nggak di organisasi kan? Pastilah, adalah banyak lah. Nah, untuk planners, untuk para perencana kota tuh, kita punya organisasi sendiri tuh yang menaungi para planners. Nah, kira-kira apa sih itu? Di sini kita sudah kedatangan tamu nih. Ini ada Bu Meriana Kesuma yang sehari-harinya tuh adalah dosen di Universitas Pradita. Halo Bu Mei, welcome. Thank you for making your time. Hai, halo. Di tengah kesibukan Bu Mei meluangkan waktu, thank you so much. Dan Bu Mei ini dosen saya. Bu Mei ini dosen saya. Nah, tapi saya udah kenal dong Bu Mei. Tapi ya ada peribahasa. Ada yang lain belum kenal. Itu dia Bu Mei, kan ada peribahasanya Bu Mei, sering dikutip. Tak kenal maka tak love, tak sayang, tak love juga, aduh. Tak sarange. Tak sarange. Jadi Bu Mei mungkin boleh dulu deh perkenalan diri deh, keseharian, aktivitas, gitu-gitu nggak Bu Mei? Oke, hai. Ini apa tadi namanya? Plato ya? Ya. Plano late night. Ini benar late night nih kita voice over-nya di malam hari. Jadi beneran late night. Oke. Sebelumnya thank you for having me. Nama saya Meriana. Biasa dipanggilnya Mei atau dikenal juga seringnya dipanggil Rian. Tergantung di tempat di mana ya. Tapi rata-rata kebanyakan sekarang panggilnya Mei. Kebetulan saya mengajar di Pradita di program studi perencanaan wilayah dan kota. Dosen apa ya? Saya mengampu mata kuliah analisis pasar, pasar real estate. Kalau background saya kebetulan di perencanaan kota, lulusan dari Universitas Tarumanagara, S1 dan S2. Aktivitas sehari-hari ibu rumah tangga, bucin opa-opa, penonton setia drakor. Sebenarnya apa ya? Ada beberapa kesibukan. Salah satunya jadi konsultan perencanaan gitu. Nah, itu aja dulu kali ya. Iya Bu. Tapi kalau terkait IAP, Bu Mei kan ini dengar-dengarnya aktif nih di IAP DKI ya Bu ya? Atau? Oh iya, jadi saya juga selain mengajar jadi ibu rumah tangga dan tetap ngedrakor, juga aktif di Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia sejak tahun 2008 mungkin ya, tahun 2008, 2009. Baik di pusat maupun dulu sih di pusat ya, sekarang lebih banyak di DKI Jakarta gitu. Sekarang saya bantu di DKI Jakarta sebagai wakil ketua Ikatan Ahli Perencanaan DKI Jakarta. Wih mantap, Ibu wakil ketua nih, enak saya. Tapi sebelum kita ke IAP nih Bu, memang dari dulu aktif di organisasi ya Bu, sampai akhirnya nular ke IAP atau gimana? Kan masih perkenalan juga kan kita terkait Bu Mei ini dia. Iya, dari dulu aktif ya, dari kuliah itu udah aktif di
ikatan mahasiswa, jadi selalu sih di ikatan mahasiswa setia gitu kan. Kalau anak-anak yang lain ikutan BEM, ikutan lainnya, kalau saya selalu setia di ikatan mahasiswa, kalau di Untar namanya Mapanta. Terus selain itu juga aktif di Ikatan Mahasiswa Perencana Indonesia. Dulu juga menjadi salah satu orang yang menghidupkan kembali Ikatan Mahasiswa Perencanaan Indonesia bersama teman-teman di Jabodetabek gitu ya. Terus baru setelah itu masuk ke IAP ya setelah udah lulus kuliah. Itu ceritanya. Keren nih CV-nya Bu, kayaknya masih lebih panjang lagi lah ya CV-nya lah ya. Sampai jam 2 nanti kita akhirnya. Iya ya Bu ya. Nah terkait IAP Bu, Ikatan Ahli Perencana. Nah IAP ini ketuanya sekarang Pak Andi Simamarta ya Bu ya. Dulu Pak Andi pernah bawa kuliah umum loh di kita Bu, semester 1 saya 2019 gitu Bu. Nah iya betul. Nah sebenarnya IAP itu apa sih Bu? Kan IAP, ada juga IAI, ada juga rancang kota kalau nggak salah IARKI gitu Bu. Nah IAP itu secara umum apa sih Bu? Secara makro mungkin di level pusat, lalu di mikronya di daerah kan Bu Mei kan aktif di pengurus pusat, di pengurus daerah juga gitu Bu. Ya tadi ya IAP, kalau mau lebih detailnya nanti bisa dilihat di IAP Indonesia.org, itu ada website IAP yang cukup lengkap gitu ya. Tapi intinya sebenarnya IAP itu adalah organisasi profesi perencanaan wilayah dan kota yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya profesi sebagai perencana kota, perencana wilayah, ya disitulah wadah kalian untuk berorganisasi gitu. IAP sendiri itu udah ada sejak lama, sekitar tahun 70-an gitu ya. Saat ini ada sekitar 26 atau 27 kepengurusan di 27 provinsi, salah satunya DKI Jakarta ya, di dari 26 atau 27 provinsi. Kemudian jumlah anggotanya banyak banget ya, kayaknya sekarang udah lebih banyak, sekitar mungkin ada lebih dari 2000-an gitu ya. Itu terus lagi ya itulah ya IAP, salah satu wadah lah untuk para perencana di Indonesia. Gitu Dwight. Jadi kita pertanyaan selanjutnya masih agak berkaitan sih Miss. Latar belakangnya apakah cuman sekedar, tadi kan Bu Mei udah bilang terkait mewadahi perencana, apakah cuman sekedar mewadahi kah, atau mungkin ada kayak visi khusus dari para founding fathers, founding mothers-nya IAP gitu nggak Bu? Tadi kan udah sedikit into history tahun 70-an berdiri. Kira-kira adakah panggilan mungkin dari tujuan hingga terbentuknya IAP gitu nggak Bu? Ya pastinya sih ya IAP ini selalu terlibat di dalam perencanaan pembangunan perkotaan ya, atau di daerah di Indonesia gitu. IAP juga menjadi salah satu organisasi yang mengawal perencanaan dan pembangunan wilayah dan kota di Indonesia gitu ya. Ya pastinya kan punya visi dan misi untuk selain menjadi wadah untuk para profesional di bidang perencanaan kota dan wilayah, juga pasti ingin berkontribusi terhadap perencanaan wilayah dan kota yang ada di Indonesia gitu. Dimana kan kita tahu bidang ini sangat bisa dibilang agak sedikit unik gitu ya, karena memang ya mungkin belum banyak gitu ya, tapi sebenarnya kebutuhannya itu sangat tinggi gitu. Jadi dibuat organisasi ini dibuat ya salah satunya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan praktik perencanaan lah yang benar dan baik gitu ya, sehingga profesional di bidang perencanaan ini ya bisa punya kemampuan atau
kemampuan dan etika yang profesional sebagaimana mestinya gitu. Ya, sehingga nanti ketika melakukan praktek perencanaan yang sesuai gitu ya, dan bisa menciptakan kehidupan yang layak lah gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada kurangnya, mohon maaf. Tapi kira-kira kalau misalkan program secara konkret nih Bu, kalau program secara konkret tadi kan kata Bu Mei menjaga profesionalitas, kira-kira kalau secara konkret, nah kita kan belum pernah dengar nih IAP secara, maksudnya kayak program-program yang buat meningkatkan kapasitas membernya gitu-gitu Bu, pengadaan mungkin seminar atau pelatihan, kira-kira 1-2 lah Bu, dibagi-bagi ke kita gitu loh. Oke, kalau kegiatan Ikatan Ahli Perencanaan udah banyak banget ya. IAP kalau di pusat sih ya, setahu saya itu juga cukup banyak kegiatan, baik kegiatan mengawal perencanaan tata ruang di wilayah dan kota di Indonesia. Juga terdapat program-program baik nasional maupun internasional. Kalau nggak salah juga IAP punya program perilisan Indonesian Most Livable City Index. Itu the first pengukuran kota yang layak gitu ya, dari tahun 2009 sampai terakhir itu 2017. Jadi itu terkait dengan indeks kelayakan huni di beberapa kota di Indonesia. Terus juga kegiatan-kegiatan internasional juga banyak ya. Tahun 2013 itu IAP kerjasama dengan EAROF. Kemudian 2019 itu terakhir kita menjadi tuan rumah di Jakarta dan Bogor untuk ISO Cup World Congress yang ke berapa ya Pak? Ke-27 atau ke-26 gitu. 27 kalau nggak salah. Terus di IAP juga ada YPP atau yang planners program. Nah itu juga mungkin yang relate sama teman-teman mahasiswa gitu ya. Jadi itu lebih ke salah satu wadah untuk para profesional perencanaan kota muda gitu ya, para profesi perencana muda yang memang masih ingin mengembangkan profesinya, ingin mengembangkan ilmunya, terus kemudian juga bisa punya networking yang cukup baik. Kebetulan saya tuh 2012 ya lupa ya, pernah menjabat sebagai ketua YPP di PNIAP gitu. Tapi sekarang katanya udah nggak muda lagi, jadi saya sudah tidak jadi. Kata siapa nggak muda lagi Bu? Iya sih ya, padahal baru umur 25 tahun loh. Tapi itu salah satu program yang cocok buat teman-teman terutama mahasiswa juga ya, untuk perantara antara pada masa-masa kuliah ke profesional. Nah, kita akan ke situ Bu, tapi kita tahan dulu buat itu. Saya tertarik mau nanya nih soal yang YPP ini, tapi kita tahan dulu ya Bu. Aduh, saya udah nggak tahan nih mau nanya soal itu. Tapi saya tertarik ya Bu, terkait kontribusi yang internasional. Saya kaget loh, kirain cuma secara nasional gitu loh Bu. Tentu tidak. Saya sebenarnya mau nanya soal fungsinya. Banyak banget. Internasional tuh banyak banget. Kita ada juga Asian Networking Planners gitu ya. Itu salah satunya ada Indonesia, terus juga ada Malaysian Institute of Planners, kemudian ada SIP, Singapore Institute of Planners, ada lagi ya, Philippines, Vietnam, Thailand, yaitu seluruh Southeast Asia lah ya. Itu juga kita ada Asian Network Planning, terus tadi ISOCARP, EAROF, kemudian FAP juga ya. Kita punya connecting yang cukup baik gitu, termasuk dengan penggunaan habitat dan kurang lebih itu lah ya.
partner-partnernya IAP di IAP gitu. Kalau di IAP provinsi mungkin lebih networkingnya lebih banyak ke pemerintah lokal ya, ke pemerintah provinsi, pemerintah daerah, Pemprov, Pemkot gitu. Begitu Duan. Iya, menarik sih kalau ditelusuri lebih dalam. Jadi pas menyambung ke pertanyaan saya sih, sebenarnya saya mau nanya ya Bu, terkait fungsi tugas, peran fokus utama. Wih, tapi keren kelihatannya. Ternyata nggak cuma mengabdi di nasional. Saya kira kan namanya kan ini kan secara nasional ya Bu. Ternyata mainnya udah sampai ke level internasional dong Bu. Wah, kaget saya. Ya dong, kita harus mengglobal. Ya karena kita harus memang ya harus masuk ya ke ranah global supaya ya nggak di situ-situ aja gitu ya, karena udah tahun 2020 lah ya, udah zamannya teknologi semua, jadi ya udah harus berkembang lah ilmu dan knowledge untuk para perencana gitu. Jadi kalau saya simpulkan dengan aktifnya IAP di panggung internasional tuh itu sebenarnya memberikan kayak meningkatkan human capital dari members IAP itu sendiri untuk membangun bagi skala nasional dong ya Bu ya, bener ya? Atau gimana? Betul sekali. Kalau mungkin saya mau nambahin sedikit ya. Itu kan tadi di IAP nasional ya. Jadi IAP itu ada IAP nasional sebagai IAP pusat ya. Kemudian tadi saya juga udah sampaikan ada IAP provinsi gitu ya. Cabang pengurus gitu, pengurus daerah gitu. Kalau di daerah pun nggak cuma punya program masing-masing juga gitu ya, dan programnya juga cukup baik gitu. Seperti misalnya di IAP DKI Jakarta, IAP DKI Jakarta itu juga cukup punya banyak program yang menarik. Ada juga YPP-nya khusus untuk teman-teman mahasiswa di Jabodetabek gitu ya. Kita juga welcome setiap kegiatan, pasti mengajak mereka. Terus kita juga ada kegiatan IAP Talks juga karena masa-masa pandemi gitu ya, jadi keputus. Tapi sebelum itu kita selalu aktif melaksanakan talks gitu ya. Bahkan setelah pandemi kita langsung gercep juga gitu ya, ngadain webinar dari mulai bulan Maret gitu ya sampai sekarang pun masih sering aktif juga. Kita kerjasama dengan Pemprov, dengan organisasi-organisasi lainnya. Kita punya banyak kerjasama, termasuk juga dengan Universitas Pradita, juga kita kerjasama juga melalui Ibu Sekretaris Ibu Dayu. Iya. Terus juga kita ada short course kita selalu keluar negeri ya, ke Malaysia, ke Jepang, tapi ya karena pandemi lagi-lagi kepotong gitu ya. Tapi kita sempat juga ngadain semacam webinar sih, tapi sebenarnya lebih ke lebih ke short talks gitu lah ya, dengan universitas-universitas di luar begitu, seperti di Universitas Waseda Jepang gitu ya, kita kerjasama. Jadi bukan hanya IAP pusat aja yang punya networking global, punya networking internasional, tapi juga di pemerintah provinsi juga mereka banyak gitu ya kegiatan-kegiatan yang punya connecting atau networking dengan luar atau internasional gitu. Wih, mantap sih Bu. Panjang ya Bu ya programnya nih. Nah,
Nah, kita ke segmen selanjutnya nih Bu. Wis, udah kayak acara televisi nih, ada segmen-segmennya nih. Nggak bisa ya. Ini ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan Bu yang kita kumpul dari Instagram. Jadi beberapa waktu lalu kita sempat kasih kayak semacam polling atau kita buka question box di Instagram Patreon. Ada kita mau ngadain podcast sama Bu Mei ini terkait IAP. Nah kira-kira ada yang mau nanya nggak gitu-gitu Bu. Nah ini ada 3 pertanyaan. So special Ada yang shout nanya out. Gimana Bu? Oh, ada ya. Ada yang Bu. nanya nggak? Ada Bu. Oke. Makanya Bu, special shout out untuk kalian yang udah bertanya di Instagram. Thank you for asking questions. Tentunya kita pilih yang bagus-bagus lah Bu ya. Kita pilih 3 yang terbaik nih. Ya, Nah. susah pertanyaannya. Enggak kok Bu, enggak sesusah jawaban, enggak sesusah pertanyaan ujian kok Bu. Santai aja Bu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan pertama nih, tapi kayaknya bisa direlate ke pertanyaan kedua sih. Masih berkaitan sama topik kontribusi. Dari Karina Ligita Chandra, apa kontribusi terbesar IAP dalam merancang kota di Indonesia? 2019 Bu, angkatan saya nih. Kontribusi terbesar IAP dalam merancang kota di Indonesia. Terus pertanyaan kedua nih Bu, masih bisa relatable mungkin. Dari Cornelius Wijaya, Cornel. Nah, dia angkatan 20 Bu, sebelum saya kelupaan. Halo Cornel. Nah, pertanyaannya kalau yang Cornel nih, apa bukti kerja nyata IAP bagi perencanaan Indonesia? Jadi masih agak beda-beda tipis lah ya Bu, kontribusi terbesar sama bukti kerja nyata IAP bagi Indonesia katanya Bu, bagi Bumi Pertiwi Bu, yang paling memorable mungkin. Tadi kan Bumi udah mention satu-satu, internasional, global. Mungkin yang paling memorable sama yang paling besar berkesan deh kayaknya Bu, yang paling gimana ya, influensial buat seluruh rakyat 200 juta lebih. Berat ini pertanyaannya. Apa ya, mungkin salah satu yang bisa menjadi bukti nyata kontribusi dari IAP. Tadi saya udah mention, jadi IAP itu melakukan yang namanya Survey Most Livable City Index gitu ya. Jadi kalau studi-studi di luar itu sering ya bikin studi-studi seperti itu gitu ya. Nah ini juga menjadi salah satunya gitu ya, membuat studi terkait dengan Most Livable City Index gitu. Nah itu salah satunya adalah IAP, dan itu memperlihatkan bahwa dengan membuat Most Livable City Index itu bisa menjadi masukan gitu ya untuk pemerintah di kota dan kabupaten di Indonesia, bahwa di bagian mana sih yang tidak layak dan gimana caranya supaya ini bisa diperbaiki gitu, dan itu nanti bisa menjadi entry point dari pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Dan kalau misalnya memang mau di advise oleh IAP, itu sangat welcome sekali gitu. Kemudian juga sekarang itu ada yang namanya, nanti akan ada yang namanya saya lupa deh jadinya, Forum Perencana Tata Ruang, Forum Tata Ruang Daerah ya, FTRD atau saya lupa deh namanya apa, di mana itu nanti akan menjadi salah satu menjadi salah satu kontribusi yang akan diberikan oleh bukan hanya IAP sebenarnya, tetapi para profesional perencana di Indonesia yang harus wajib bergabung di IAP, karena IAP satu-satunya asosiasi perencana kota di Indonesia. Jadi harus bergabung dulu untuk bisa menjadi salah satu anggota forum perencana daerah gitu. Kemudian satu lagi yang saya lupa itu adalah kalau kita sudah menjadi profesi perencana, itu kalau bisa harus tersertified ya, supaya tersertifikasi gitu ya, tersertified. Nah itu juga Ikatan Ahli Perencanaan mengeluarkan sertifikasi gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya sertifikasi itu ya sudah sudah dinyatakan sebagai ahli perencana ya gitu.
Kalau untuk sertifikasinya ada beberapa tingkatan, jadi mulai dari muda, madya sampai utama. Kalau yang muda mungkin berapa ya 2 tahun lulus kuliah, punya pengalaman, nah itu bisa mengajukan sertifikat ahli muda gitu ya. Jadi kita sudah perencana yang tersertified gitu, dan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di bidang perencanaan. Gitu. Itu yang kejawab lah pasti. Ya. Itu yang sertifikasi Bu, kayak yang kalau saya sering lihat contoh ya nih Bu, contohnya kayak Insinyur Dr. Dwight Mambu SPWK, MPWK, IAP gitu nggak Bu? Bener nggak? Yang ada tambahan IAP-nya itu nih. Itu ya, kalau sudah biasanya kalau yang bisa pakai gelarnya itu yang tersertified udah ahli utama, jadi memang dia sudah tersertified yang paling atas lah, yang paling tinggi gitu, biasanya udah bisa pakai bisa dapat gelar itu. Tapi kalau yang muda atau yang masih madya ya, well anyway itu kan juga bukan formal ya, tapi sebenarnya boleh-boleh aja kalau misalnya kita pakai itu gitu, karena memang sudah tercertified gitu. Ya. Nah, terkait tadi juga Bu Mei singgung soal kerjasama sama pemerintah, rekomendasi terkait yang most livable city itu Bu. Nah, kira-kira kan umumnya kan Bapeda, Bapenas kan yang kalau perencanaan gitu Bu. Itu ada link, ada kerjasamanya nggak Bu? IAP sama Bapenas gitu-gitu, sama lembaga lebih konkretnya mungkin kalau di daerah kerjasamanya dari IAP ke lembaga apa gitu, kayak yang most livable city tadi itu Bu. Pasti dong, ada kerjasamanya. Kita punya kerjasama kalau di pusat itu dengan kementerian yang menaungi kita, itu biasanya ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, ya, karena Tata Ruang, jadi Kementerian ATR itu yang menaungi kita. Tapi lainnya juga banyak, ada PU karena di PU ada perumahan, ya kan. Kemudian Bapenas karena secara umum itu terkait dengan perencanaan. Itu di pusat juga Kemendagri, Marves, Kementerian Pariwisata pun kita punya Kementerian Pariwisata, nice. Networking, karena kan pasti ya pariwisata juga perlu perencanaan gitu ya, jadi banyak juga Kementerian Lingkungan Hidup ya, karena untuk kegiatan-kegiatan budidaya dan lain-lainnya itu juga kita punya kontribusi di sana. Jadi cukup banyak gitu linknya. Jadi bukan hanya Kementerian Agraria Tata Ruang, tapi kementerian-kementerian yang lainnya. Ya kalau di daerah juga kita pasti ya terutama dengan Dinas Tata Ruang ya, sama kayak di pusat. Kemudian juga ada ya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, kemudian bahkan kalau di DKI Jakarta kita juga punya kerjasama dengan Dinas Perhubungan. Ya, jadi banyak nih karena kita multidisiplin sebenarnya, jadi banyak yang bisa kita kontribut di masing-masing kementerian atau dinas-dinas yang ada di wilayah gitu. Gitu doang. Tadi Bu Mei ngucapin quote of the day-nya deh, PWK itu multidisiplin. Iya, itu multidisiplin. Banyak yang ngira kan ya. Kadang-kadang multidisiplin, kadang-kadang palu gada. Banyak yang kira kan PWK cuma teknik doang, padahal kita belajar ekonomi juga, mata kuliah Bu Mei analisis pasar gitu-gitu. Tapi ya, yang pentingnya dengerin saya ngajar. Iya. Semuanya tentang ekonomi. Ekonomi, hitung-hitungan, property business cycle. Tapi buat para makroekonomi ya. Tapi buat para listeners, kenapa tadi aku ngucapin ini, karena nanti episode kedua, teaser dikit ya, episode kedua tuh kita bakalan bahas terkait bedanya PWK sama arsitek, sama peranan PWK di pengembangan kota. Jadi buat yang ingin tahu lebih dalam terkait PWK itu apa, nah episode selanjutnya tunin aja, santai, jangan kita bahas IAP di sini ya.
Aduh, saya sampai lupa ada pertanyaan, masih ada satu pertanyaan lagi Bu dari Instagram. Aduh, sampai lupa kasihkan bicara soal IAP. Nah, ini nih Bu yang paling saya penasaran nih dan paling banyak yang penasaran nih. Dari Jennifer Angelin Chandra, mahasiswa angkatan 20. Apa yang menjadi persyaratan masuk IAP? Apakah berbayar Bu atau enggak? Kan tadi kan Bu Mei juga udah singgung-singgung YPP juga kan. Nah, dijelasin, dielaborasi Bu. Silakan Bu, the stage is yours. Kalau mau jadi member, jadi kalau untuk anggota sebenarnya yang pertama harus profesional ya, karena tadi kan ikatan ahli perencanaan, jadi ya memang lebih ke profesi perencanaan. Tapi jangan sedih karena ada juga membership untuk student, tapi memang khusus untuk mahasiswa tingkat akhir gitu ya. Jadi untuk mahasiswa tingkat akhir itu bisa bergabung dengan ikatan ahli perencanaan di timnya YPP gitu ya. Nah itu tadi saya bilang karena mereka bisa jadi entry point gitu untuk mereka belajar terkait dengan profesi perencana wilayah dan kota, mengetahui bentuk lapangan kerja seperti apa gitu ya, memperlebar networking, kemudian juga tahu code etiknya bagaimana gitu ya. Itu bisa ikut sebagai member di IAP. Nah, biasanya kalau membershipnya itu masuknya ke di provinsi. Jadi kalau misalnya teman-teman Pradita yang sudah semester akhir mau masuk jadi member atau jadi membershipnya IAP, itu mungkin bisa nah ini nih agak bingung nih karena IAP ada IAP Provinsi Banten, ada juga IAP DKI Jakarta ya, jadi boleh pilih mau di IAP DKI Jakarta atau di IAP Banten gitu. IAP DKI aja. Kalau ke DKI ketemu Bu Mei ya. Bisa pilih mau IAP DKI atau IAP Banten gitu. Kalau IAP DKI Jakarta itu sebenarnya lebih welcome lah gitu, karena memang dia bisa ke Jabodetabek juga gitu. Jadi beberapa yang teman-teman yang di Bekasi, ITB SE saya lupa kampusnya, itu juga ada beberapa yang jadi membershipnya IAP DKI Jakarta gitu. Kalau ditanya berbayar atau enggak, pasti dong ya, itu salah satu bentuk kontribusi daripada member untuk kegiatan-kegiatan kita. Tapi tenang aja, kalau untuk membershipnya yang planners itu jauh lebih murah dibandingkan membership yang profesional gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau lebih tahu, bisa langsung kontak ke IAP provinsi masing-masing. Kalau di IAP DKI Jakarta bisa kontak ke saya juga boleh. Kalau ke IAP Banten bisa Pak ya. Nanti tanya aja deh siapa tuh, saya juga lupa siapa ketuanya. Jadi ya silakan pilih nanti mau masuk IAP provinsi mana. Gitu. Iya. Jadi tetap harga mahasiswa lah ya Bu ya, membershipnya ya Bu ya. Tetap harga mahasiswa lah ya Bu ya. Harga mahasiswa, apalagi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, biasanya kalau udah jadi membership, kalau ada kegiatan-kegiatan itu bisa ngumpulin PUM juga gitu ya. Jadi semacam nilai atau poin, supaya nanti kamu kalau ngumpulin poin itu bisa jadi salah satu bisa dipakai sebagai sebagai bukti pada saat nanti kalau misalnya kamu mau melakukan sertifikasi gitu. Jadi bisa dikumpulin tuh PUM atau poinnya. Gitu, keren kan? Terus ada ininya lagi, ada cardnya, keren deh cardnya. Bisa dipamerin dong Bu. Wih, aku anggota IAP sekarang. Iya dong. Kayak gimana ya? Gak ada lagi yang punya. Tapi kalau misalkan sekarang kan masih mahasiswa Bu, dari kampus itu bisa bantu nggak? Kalau misalkan maksudnya ada link dari kampus ke IAP gitu nggak Bu, buat ikut yang YPP itu kira-kira? Kalau misalkan secara umum kampus-kampus nggak terbatas di Pradita. Oh iya,
Ada kok, kita juga ya PDKI Jakarta ya terutama kita itu punya program planners ya PDKI Goes to Campus gitu ya. Waktu itu sebelum pandemi sih kita udah sempat ke beberapa kampus Trisakti, Untar, apalagi ya ke Esa Unggul gitu. Cuma karena kepotong pandemi ya jadi belum sempat lagi tuh Goes to Campusnya kita jalanin lagi gitu. Tapi pasti kita selalu punya kontak dan kerjasama dengan universitas-universitas yang ada di wilayah kita gitu ya. Kalau di Jakarta ya di Jabodetabek itu pasti selalu kita kita ajak gitu. Terakhir itu kita ngadain acara sayembara sayembara Kampung Kumuh. Itu kita juga minta seluruh universitas yang ada PWK-nya di Jabodetabek untuk ikut partisipasi. Itu. Jadi memang selalu ada. Membibit sejak muda untuk berorganisasi ya Bu. Kayak Bu Mei kan tadi CCV-nya panjang dong. Bukan kalian siapa lagi? Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, save the best for the last kan? Kita harus save the best for the last. Tadi Bu Mei kan dari 2008 ya Bu, bener ya tadi Bu Mei bilang ya, dari 2008 di IAP. Terus juga udah panjang riwayat organisasinya. Nah, suka duka berorganisasi di IAP apa tuh Bu? Di pusat, di daerah, suka dukanya apa nih Bu? Sama mungkin motivasi buat adik-adik yang mendengarkan listeners out there buat ayo gabung organisasi, ayo buat juga yang perencana gabung di IAP gitu Bu. Kalau dari Bu Mei gimana? Kalau buat saya sih sukanya banyak ya. Sebagian besar dengan berorganisasi di IAP ini pastinya yang pertama ada networking ya. Networking dengan para perencana baik yang junior maupun yang senior dan juga yang satu batch gitu ya. Jadi punya banyak networking, kemudian pengalaman pengalaman berorganisasi, kemudian juga bisa selalu mengikuti lah ya isu-isu terkini gitu ya. Jadi salah satu yang duluan tahu gitu ya, karena memang kita pasti kalau misalnya ada contohnya misalnya waktu pada saat pemerintah mau membuat peraturan menteri terkait dengan transit oriented development, itu bahan uji publiknya kita kaji dulu gitu ya. Jadi kita udah tahu duluan nih gitu ya ke depan akan seperti apa, itu perencanaan ke depan akan seperti apa. Itu poin yang sangat mungkin ya nggak bisa kalau misalnya kalian nggak ikut berorganisasi di AP gitu ya. Bahkan ya kalau misalnya jadi pengurus itu malah jadi tambah poin lagi, meskipun kan memang kita harus spare waktu kita untuk organisasi ya pastinya gitu, tapi apa yang kita dapat itu jauh lebih besar gitulah dari yang kita spend gitu. Terus jalan-jalan juga ya, keluar kota, keluar wilayah gitu, karena memang banyak kegiatan juga dengan wilayah-wilayah lainnya, bahkan keluar negeri ya. Meskipun keluar negeri ya kadang dibayarin kadang enggak. Tapi at least kalau buat saya sendiri sih, karena saya memang suka berorganisasi, jadi ya have fun ya gitu ya, bisa bikin kegiatan gitu ya. Terutama saya concern juga dengan teman-teman mahasiswa, dengan para perencana muda dari dulu sampai sekarang pun gitu ya, meskipun sudah tidak muda lagi, tapi ya masih selalu ayo dong bikin kegiatan yang seru untuk teman-teman yang muda, dan juga mungkin melihat perkembangan zaman yang sudah maju ini gitu ya.
dengan berkontribusi di IAP ini ya berusaha untuk supaya kita nggak ketinggalan gitu ya dengan dunia luar gitu. Kerjasama dengan uni-uni yang ada di luar negeri gitu ya, bikin kegiatan yang bersifat breakthrough. Jadi jangan cuma ngurusin gitu, tapi juga tetap ada kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa membuat para perencana ini bisa jadi lebih kreatif, lebih punya pengalaman yang baru, dan juga menginspirasi untuk mereka pada saat melakukan perencanaan gitu. Iya, mantap sih Bu. Seru lah ya. Bisa lah ya Bu, berarti awalnya, ya gimana? Awalnya dulu masuk IAP pencari jodoh. Kayaknya banyak sih Bu. Banyak sih Bu yang pengen masuk organisasi, pengen cari jodoh Bu. Kalau organisasi juga salah satunya cari pacar kan. Kalau nggak ketemu ya berarti belum jodoh. Tapi kan usaha boleh dong, ya kan? Tapi puji Tuhan saya senang 4 tahun menjomblo kok Bu, nggak apa-apa Bu, biar aja saya berusaha. Ya tapi belum ketemu di situ ya kan. Mungkin di IAP nanti kalau misalnya mau ikut IAP kan boleh. Tapi membibit generasi muda ya Bu ya, mempersiapkan generasi muda. Tadi juga IAP juga kata Bu Mei sering ke kampus, link sama kampus. Bisa lah ya Bu, berarti kita kan ada sayembara urban nih Bu di Pradita nih. Buat teman-teman juga yang denger, kita ada sayembara urban, ada lomba gitu. Boleh lah ya Bu, IAP bantu-bantu kita ya Bu, support boleh, mungkin boleh kasih sponsor. Ada kegiatan. Gimana? Tapi boleh kalau misalnya ada kegiatan bisa kirim proposalnya ke IAP ya, mungkin kalau misalnya tidak dalam berbentuk dana, tapi kita bisa kasih dalam bentuk kerjasama, misalnya publikasi, kemudian jadi narasumber atau apa gitu ya. Ya bisa lah, kolaborasi itu sangat penting sekali. Ya. Biar juga peminat lombanya kita banyak sih Bu. Desember kita mulainya sih Bu. Desember sih kita mulainya. Ini udah rame di grup panitia. IAP jadi media partner boleh ya Bu ya. Nanti kita kasih kirim proposalnya. Siap. Boleh banget, kirimin proposalnya. Nanti kita bisa bantu kita bikin kolaborasi. Kita siap aja sih untuk kolaborasi. Siap 86 asik, ada IAP. Jadi buat juga yang listeners out there, kita ada lomba sayembara urban open Desember. Stay tune aja di IG Patreon PWK, oke? Nggak kemana-mana di Patreon PWK pastinya. Oke, Bu Mei, thank you so much for your time. Gimana Bu? Aku udah follow Instagramnya Patreon. Udah di fallback juga kan Bu? Udah, saya nggak megang sih, tapi saya tahu udah. Nambah follower gue. Aduh Bu Mei, thank you so much. Kita bener-bener late night talk. Buat listeners kita ini tapingnya ini jam 12 WIB waktu Indonesia Tengah, di Barat berarti jam 11 malam. Emang late night talk. Kamu Wita ya? Saya di Manado Bu, makanya Wita. Kamu Wita ya? Oke. Thank you so much Bu Mei buat waktunya, buat pengenalan akan IAP. Thank you Bu. Untuk Patreon. Thank you. Nah, oke, kita tunggu hasilnya. Siap. Nah, buat para listeners, follow IG Patreon PWK. Di sana kita akan bagi-bagi informasi terkait Plato, Patreon Late Night Talk. And thank you so much for listening. Semoga pembicaraan-pembicaraan kita ini nggak cuma jadi cuap-cuap, tapi bisa jadi sesuatu yang berfaedah, inspiring, enlightening, dan transforming kalian untuk jadi future planners, atau mungkin planners juga udah ada yang dengerin gitu ya. Gak tahu sih, semoga ada ya. Thank you so much for listening. Stay tuned for our next episode. Good night and see you soon. Aloha.